Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa mendengar suara saya? Jelas sekali, Bapak. Halo. Ya. Selamat siang Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada materi pertama, saya akan sampaikan tentang tantangan evaluasi di masa pandemi. Saya diberi waktu 15 menit, berarti sampai jam 12.35. Evaluasi. Kita tahu bahwasanya setiap pembelajaran tidak akan mungkin bisa diketahui berhasil tidaknya kalau tidak pernah dilakukan evaluasi. Ibu-ibu aja pada waktu masak selalu dicicipi untuk memberikan evaluasi apakah yang diracik itu sudah benar atau tidak. Yang diresep itu sudah pas atau tidak. Sama dengan kita. Kita meracik pembelajaran. Kita mengemas pembelajaran. Tapi apakah pembelajaran kita sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Sesuai dengan target pembelajaran? Maka evaluasi adalah sesuatu kegiatan yang niscaya dilakukan untuk memberikan feedback kepada kita. Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya digunakan untuk penentuan apakah selanjutnya itu kita perlu lanjut atau kita perlu remedi. Next. Nah, tujuan evaluasi adalah pertama, mengetahui taraf efisiensi metode. Kita mungkin menggunakan metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode yang lain-lain. Apakah ini pas? Karena setiap guru mempunyai metode sendiri-sendiri. Setiap bab atau kompetensi atau tema mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga metodenya pun berbeda. Kedua, mengetahui seberapa jauh hasil yang dicapai oleh anak-anak. Apakah dalam proses itu kita berhasil memahamkan mereka? Apakah dalam proses itu terjadi transfer of knowledge dengan baik? Apakah pada saat itu siswa merasa belajar? Atau hanya gurunya saja yang merasa mengajar, tapi anak tidak merasa belajar? Ini evaluasi gunanya seperti itu. Yang ketiga, mengetahui apakah materi yang dia pelajari dapat dilanjutkan atau perlu diulang. Karena silabus yang dibuat oleh pemerintah itu sudah case, ya, sudah bertahap, sudah dari satu bab ke bab yang berikutnya, satu kompetensi ke kompetensi berikutnya itu sudah mengalir. Pada saat satu fase kemudian tidak diketahui dengan baik oleh anak, maka fase-fase berikutnya anak akan kesulitan untuk memahami. Kalaupun dia bisa menjawab, bisa jadi itu hanya hafalan. Ya. Berikutnya, mengetahui efektivitas pembelajaran. Apakah menggunakan pendekatan yang kita lakukan itu sudah tepat? Apakah strategi yang kita jalankan itu sudah pas? Apakah metode dan model pembelajaran yang kita terapkan itu sudah sesuai? Maka evaluasi. Ini jawabannya. 5. Mengetahui kesesuaian persepsi dan pemikiran peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kadang kita mempunyai persepsi seperti ini, tapi anak-anak menangkapnya mungkin berbeda. Maka perbedaan itu akan terlihat di evaluasi. Ya, apakah yang kita inginkan itu sudah sesuai dengan yang ditangkap oleh anak-anak? Apakah yang kita targetkan itu sudah tercapai ke anak-anak? Maka kemudian persepsi kita dengan persepsi anak-anak itu supaya klop, melihatnya dari evaluasi. Sama dengan itu tadi, pada waktu ibu-ibu masak. Pada waktu kemudian resepnya seperti ini, kemudian
bayangan cita rasanya seperti ini, kalau tidak pernah dievaluasi dengan mencicipi, maka tidak akan pernah tahu apakah masakan ini pas sesuai dengan tujuan atau tidak. Dan yang keenam, mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses pembelajaran sudah memberi kontribusi positif. Apakah anak makin tahu atau tidak? Apakah anak makin mengenal atau tidak? Apakah anak sebelum masuk dan setelah pulang ada tambahan ilmu atau sama aja? Sarua, sami mawon. Nah, ini yang kemudian evaluasi akan memberikan jawaban sebaik-baiknya. Ya, next. Tujuan berikutnya adalah mengetahui sejauh mana perkembangan dari pelaksanaan pembelajaran. Bisa jadi apa yang sudah kita berikan bertahun-tahun sudah nggak sesuai. Kenapa? Karena generasinya udah beda. Dari generasi kolonial ke milenial udah beda ini atmosfernya. Ya, dari generasi papan tulis ke whiteboard, kemudian sekarang ke touchscreen, sudah beda. Apakah ini perkembangan seperti ini sudah direspon oleh guru? Evaluasilah jawabannya. Next. Mengetahui dampak yang terjadi dari proses pembelajaran. Apakah anak-anak kemudian berubah pengetahuannya? Apakah anak-anak kemudian mengalami perubahan kompetensi? Kalau dia tahu bahwasanya kebersihan itu pangkal kesehatan, setelah tahu apakah dia kemudian tetap seperti kemarin, ada kertas jatuh dia biarkan, ada sampah berserakan dia acuh, atau dia kemudian menjadi berubah, dia pungut, diletakkan dengan baik ke sampah dan sebagainya. Perubahan-perubahan apa yang kemudian bisa dilihat kalau setelah pembelajaran berlangsung? Evaluasilah yang kemudian bisa memberikan jawaban. Next. Bahan untuk pertimbangan proses selanjutnya. Apakah kemudian RPP saya harus saya ubah? Ataukah saya tambahi? Atau saya kurangi? Atau saya upgrade? Atau saya downgrade? Ya, ini merupakan kalau kemudian Bapak Ibu punya RPP mulai zaman dulu sampai sekarang tetap, apalagi RPP-nya kemudian download dari negara mana atau sekolah mana yang tidak mencerminkan itu bisa jadi tidak akan kemudian menjadi pedoman. Maka sebenarnya dengan RPP itu kita menjadikan pembelajaran itu terarah. Pada saat ada yang kurang, kita kemudian revisi untuk yang akan datang. Dan evaluasi merupakan pintu untuk bisa memberikan keputusan apakah kita perlu atau tidak merevisi. Next. Tantangan di masa pandemi itu apa? Satu, ketimpangan teknologi antara sekolah kota besar dan daerah. Bagaimana cara Ibu melakukan evaluasi di saat pandemi ini? Menggunakan gawai, oke. Kalau di kota besar mungkin tidak pernah ada masalah, tetapi di daerah pinggiran, di mana handphone aja tidak semua orang punya, kalaupun punya, yang punya hanya ayahnya, dipakai untuk satu keluarga, ketimpangan ini sudah berbeda. Maka ini yang tidak menyebabkan terjadinya fair play di antara siswa yang satu dengan yang lain. Next. Keterbatasan kompetensi dalam pemanfaatan aplikasi. Menginginkan evaluasi, ya. Tetapi bagaimana caranya membuat evaluasi di dalam gawai, kemudian tidak bisa. Kemudian gurunya memberikan apa adanya, menuliskan, kemudian melakukan kunjungan ke berbagai rumah. Nah, ini juga akan menjadi kendala di masa pandemi ini. Apalagi ini belum tahu kabarnya kira-kira semester depan kita luring atau masih tetap daring. Next. Next.
keterbatasan sumber daya pemanfaatan teknologi. Banyak yang mengatakan nomor satu kendalanya adalah internet. Nomor satu adalah sinyal. Bagaimana mau kita melaksanakan evaluasi dengan baik kalau kemudian sinyal up and down, sinyalnya hilang, harus pergi ke tengah sawah, harus naik pohon. Benar ini, harus naik pohon ayahnya itu, pohon kelapa, untuk mendapatkan sinyal. Hal-hal seperti ini yang merupakan tantangan bagi kita yang mau melaksanakan evaluasi di masa pandemi ini. Next. Relasi guru dan murid orang tua dalam pembelajaran ini yang belum integral. Sebab kalau cuma materi, anak-anak bisa dititipkan melalui program di TVRI yang bisa menjangkau kemana saja. Anak-anak bisa dititipkan ke materi di RRI yang bisa juga menjangkau lebih jauh lagi dalam pelosok. Tetapi evaluasi sifatnya tidak bisa nasional. Evaluasi harus bersifat spesifik di antara guru dan murid di kelas itu. Ini yang merupakan tantangan-tantangan yang nanti akan dijawab oleh adik-adik. Bagaimana mengemas teknologi evaluasi melalui aplikasi-aplikasi yang bisa menangani tantangan-tantangan ini. Next. Tantangan yang berikutnya adalah kejujuran. Siapa yang menyelesaikan tugas siswa? Anaknya, kakaknya, omnya, orang tuanya, atau siapa? Guru lesnya. Kejujuran ini kenapa? Karena dia tidak hadir di dalam kelas, dia hadir di dalam virtual. Ya, jadi itu banyak sekali terjadi di mana ibunya membisik, mamanya membisik, kemudian ayahnya membentangkan buku, kemudian dia menjawab sambil matanya tidak ke kamera tetapi ke atas dan sebagainya ya. Kejujuran ini yang sulit. Tidak aja di SD dan SMP, di perguruan tinggi dalam pada saat ujian skripsi pun juga sama. Dia punya tim di belakang laptop untuk bisa memberi masukan-masukan sebagai asisten. Ini evaluasi dalam daring ini luar biasa tantangan kejujuran ini. Ya. Siswa terutama di kelas SD, guru harusnya menginginkan orang tua itu pengganti guru. Tapi yang lebih banyak orang tua menggantikan dirinya sebagai murid, bukan menggantikan dirinya sebagai guru. Nah, ini tantangan pada waktu evaluasi. Bagaimana? Saya sempat bertanya, kenapa kok seperti itu? Terlalu lama, Pak, kalau saya harus menerangkan. Sudah, biar saya sendiri yang menyelesaikan. Ini faktual. Next. Kesamaan. Yang satu pakai Android dengan seri terbaru. Ini kecepatan untuk browsing, surfing lebih cepat. Sementara yang lain menggunakan gawai yang sudah lama. Sementara yang lain bukan Android. Sama-sama diberikan evaluasi dengan batas waktu yang sama. Ya, tentunya yang lain lebih cepat, lebih bagus, lebih lengkap. Yang lain untuk bisa mendapatkan satu informasi aja lemotnya luar biasa. Kemudian kita menilai dari mana kita bisa adil dengan kesamaan waktu, dengan kesamaan durasi, tetapi dengan situasi yang berbeda. Kita aja melihat anak-anak di kelas saja sudah berbeda walaupun dia hadir dengan waktu yang sama, lokasi yang sama, guru yang sama, tapi kemampuan akademiknya berbeda, motivasinya berbeda. Apalagi ini ditambah oleh varian-varian yang lain, lebih rumit lagi. Tapi nanti jangan khawatir, adik-adik dari LBDP yang akan memberikan solusi. Next. Keadilan itu tadi. Dari mana mungkin kemudian mereka yang punya sinyal bagus dengan yang tidak, kemudian kita perlakukan sama. Kita berikan nilai yang standar yang sama. Nah, ini tantangan evaluasi. Ya,
diberikan tugas yang sama, diberikan soal yang sama, durasi yang sama, tetapi kondisi mereka berbeda-beda di lapangan, lalu kita kemudian memberikan standar penilaian yang sama. Ini luar biasa. Jadi tantangan evaluasi secara daring ini sangat-sangat kompleks. Anak-anak dalam keadaan luring, dalam keadaan tatap muka, dalam keadaan offline saja sudah beragam. Kekeragaman ini ditambah lagi dengan banyak variabel-variabel di masa daring ini. Next. Jadi solusinya adalah ya satu, aplikasi pembelajaran. Nanti ini akan diterangkan oleh adik-adik LPDP. Kemudian yang kedua, ya mungkin dengan aplikasi media sosial. Ya biasanya yang paling terkenal adalah WhatsApp. WhatsApp itu kalau mau dimaksimalkan perannya luar biasa itu. Kemudian yang ketiga, web pembelajaran. Dan yang keempat adalah video pembelajaran. Jadi kalau gurunya rajin memberikan video pembelajaran dirinya sendiri, bukan kemudian video orang lain dicomot kemudian disuruh memperhatikan, beda. Jadi ini mungkin sedikit pemikiran dari saya. Tantangan ini mudah-mudahan dijawab oleh kawan-kawan dari LPDP, sehingga Bapak Ibu mendapatkan pencerahan dan memberikan jembatan untuk bisa menangani masalah-masalah seperti ini. Next. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator.